Maaf kalau saya memulai dengan kalimat yang mungkin kedengarannya kurang enak, tapi ini penting. Antara manusia dengan binatang, siapa yang lebih memerlukan motivasi? Ngerti pertanyaannya? Ayo, antara manusia dan binatang, siapa lebih memerlukan motivasi? Manusia. Jelas manusia. Binatang juga punya motivasi. Tapi motivasi binatang itu cuma satu. Yaitu cuma untuk makan, untuk hidup, dan untuk dimakan yang lain. Nah, gitu aja. Betul nggak? Termasuk kita makan mereka juga. Binatang tidak pernah punya motivasi yang lain kecuali itu. Dia makan, dia hidup, lalu punya keturunan, terus dimakan yang lain. Nah, motivasi kita ini sangat variasi dan sangat banyak. Nah, justru motivasi manusia ini, kalau kita nggak salah menentukan, nggak bisa memilih dengan tepat, justru motivasi itu bisa menjerumuskan kita. Setuju nggak saya ngomongin? Ya tahu motivasi ini. Berarti sepanjang umur hidup kita, ya dari usia berapapun kita, maka motivasi ini sangat menentukan. Betul? Setuju ya? Dari bangun pagi atau kita mau tidur malam, seperti tadi malam kita habis doa sama-sama, belajar firman Tuhan, ada yang lapar, makan sampai 1:30 pagi. Itu pilihan, itu motivasi kita mau bagaimana. Dari pagi kita bangun pun ada motivasi lagi. Aku nih bangun dulu atau apa dulu, selalu dicek apa yang mendorong aku ini apa. Berbahagialah setiap kita kalau dalam hidup kita ini selalu ada pertanyaan. Ketika kita mau buat apa saja, munculkan pertanyaan ini. Kalau aku buat ini, yang untung itu siapa? Lalu yang kedua, kalau aku buat ini untuk siapa dan untuk apa? Apa yang terjadi di hidup kita kalau tiap kita mau melakukan apa saja, selalu mengecek dengan dua pertanyaan ini. Siapa yang untung kalau aku buat? Yang kedua, ini untuk apa? Untuk siapa? Silakan baca Kisah Rasul 20, mulai ayat yang ke-22. Kisah Rasul 20, mulai ayat 22. Kalau semua kita bisa punya konsep seperti ini yang Paulus alami, percayalah nggak ada yang salah dalam langkah-langkah kita. Silakan dibaca. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh aku pergi ke Yerusalem. 20 ayat 22. Nah, dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ. Saudara coba perhatikan. Hari itu perpisahan terakhir Rasul Paulus dengan para penatua di Efesus, dan sangat mengharukan. Bahkan dia berkata di ayat berapa saya lupa, nanti cari. Mungkin kamu gak akan melihat mukaku lagi. Ini yang terakhir. 25. Bayangkan. Aduh, mereka menangis. Apa yang membuat Paulus bisa begitu berani berbuat apa saja, walaupun risikonya besar? Kata kuncinya pada sekarang sebagai tawanan roh. Ayo kita bongkar kalimat itu. Apa kata lain tawanan? Dijajah, betul. Apalagi? Terbelenggu. Apalagi? Disandra. Apalagi? Diperbudak. Artinya dari semua sudah katakan terjajah, disandra, diperbudak, dapat tadi dibelenggu. Itu artinya sederhana sekali. Tidak punya hak untuk menentukan. Oh, nggak ada yang ngamen. Tidak punya hak untuk menentukan. Aku ini mau kemana? Sebagai tawanan roh. Kata sekarang. Kata sekarang itu artinya apa? Hari ini, bukan. Saat ini, bukan. Bukan, detik ini, bukan. Sekarang juga, iya. Kalau diperpanjang, tiap hari. Karena kalau kita baca ayat itu 10 tahun yang lalu, dia bunyinya apa? Sekarang lah ya. Kita baca tahun depan, sekarang. Nah, artinya setiap hari. Jadi, tiap hari Paulus itu adalah tawanan roh. Berarti kita pun harus begitu. Sebagai tawanan roh. Ayo kita mikir. Apa jadinya seseorang kalau yang menawan dia adalah uang? Iya, jadi yang ngatur dia uang. Dia nggak punya hak apa-apa. Uang menentukan. Jadi dia mikir apa saja, dia ngelihat apa saja, dia bicara apa saja selalu. Aku untung berapa? Rugi nggak kalau aku begini? Selalu uang. Apa jadinya orang yang ditawan oleh percabulan? Kita semua tahu. Ditawan oleh iri hati, ditawan oleh kesombongan, dan macam-macam. Dengan kata lain,
Kita tiap hari harus ngecek hidup kita. Siapa yang menawan aku? Iya, ini loh jeleknya manusia itu di sini. Serajin-rajinnya kita berdoa. Serajin-rajinnya kita aktif melayani. Serajin-rajinnya kita baca Alkitab. Bisa nggak tiba-tiba kita berubah ditawan dari sesuatu? Bisa. Nah itulah jeleknya kita manusia ini. Maka itu dari awal tadi saya katakan karena Roh Kudus mengajar itu selalu ngecek motivasi apa yang mendorong kita untuk buat sesuatu itu apa. Selalu tanya, kalau aku buat ini yang untung siapa? Saya tidak tahu selama ini saya pernah memikirkan nggak antara faham sosialis dan faham kapitalis. Ya, faham sosialis lebih cenderung disebut faham kiri. Ya, sebetulnya itu betul. Karena kata sosialis itu muncul dari kata komunis. Nah, kata komunis itu dari Alkitab. Komuni, dari komuni. Kalau ada orang Katolik pasti tahu itu. Nah, faham sosialis itu sangat Alkitab. Namanya apa-apa mikir sosial, mikir komunitasnya. Kalau kapitalis itu selalu aku harus dapat untung, aku harus dapat untung. Dari kata kapital itu. Pernah gak saudara mikir begini? Tiap kali kita itu untung. Nah, orang bisnis harus untung loh. Dan itu tidak dosa loh. Tapi kita nggak pernah sadar bahwa tiap kali kita dapat untung, itu pasti ada orang yang dirugikan. Kalau nggak ada orang yang dirugikan, kita nggak akan untung. Betul tidak? Nah, ini yang ditentang oleh sosialis. Nah, lalu sebagai anak-anak Tuhan, kan kita juga harus hidup, harus punya bisnis. Lah bagaimana caranya? Nah, ini dia. Kisah Rasul mengajarkan itu. Jadi, Karl Marx menemukan paham komunis itu hanya lewat 7 ayat. Di Kisah Rasul 2 dan Kisah Rasul pasal 4. Aneh sekali. Fahamnya adalah, ayo kita berbagi. Jadi kapitalis itu tidak akan berdosa kalau selalu berbagi. Selalu berbagi. Itu yang Tuhan itu ingin dalam kehidupan kita. Hebat sekali. Nah, kita harus untung dalam hidup. Nggak mungkin tidak. Tapi keuntungan kita dapat, jangan lupa. Bagikan ke orang yang memerlukan. Saat itu. Nah, cuma sayangnya, waktu komunis ini jadi sebuah faham, komunisme, kekuatan manusia yang muncul. Kalau Bapak nggak begitu maksudnya. Ya. Nah, kalau sempat kita bahas ke situ. Kalau kita membuat apa saja, yang kita pikirkan, kalau aku buat ini surga untung atau tidak. Ngerti ya? Nah, kalau kita tahu bahwa surga untung, kerjakan. Karena apa? Begitu kita tahu apa yang kita buat itu menguntungkan surga, jelas yang rugi adalah kita. Mikir ya atau tidak? Iya toh, yang rugi adalah kita. Karena kita harus keluar sesuatu dari hidup ini. Tapi nggak usah takut. Karena Tuhan memberikan kita prinsip sungai, prinsip sumur. Dalam Alkitab itu pelajaran yang luar biasa. Nah, ini celakanya. Kalau kita buat apa-apa, yang untung kita, yang rugi pasti surga. Pasti. Istilahnya kita cuma bisa merampok surga saja. Berkati aku Tuhan, tolong aku Tuhan. Tapi kita lupa. Iya, kita merampok. Maka itu kata selalu berbagi. Kalau kita belum baca terus ya Kisah Rasul 20 tadi. Jadi Paulus tahu nggak akan ada apa kalau dia pergi ke Yerusalem itu. Dia tahu. Maka itu saya suka menambahkan satu kata di ayat 22 itu kata mau. Jadi ini aku tidak mau tahu. Coba baca lah. Dia tahu. Sebenarnya dia tahu, tapi nggak mau tahu. Karena apa? Dia tahu dia rugi kok ke Yerusalem. Coba baca 23 nih. Apa yang akan terjadi di situ? Selain ya. Terus dari kota ke kota kepadaku bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Nah, dia tahu bahwa penjara dan sengsara itu menanti dia. Nah, manusia berkata, bodoh betul kamu kalau saya tahu begitu kamu tetap pergi. Maka itu saya suka menambahkan kata mau. Aku tidak mau tahu akan terjadi apa. Seringkali tanpa kita sadar dari khotbah-khotbah yang kita dengar, selalu gini, pokoknya kalau itu indah, kalau itu damai sejahtera, nah itu pasti dari Tuhan. Itu hati-hati lu bisa salah. Dan seringkali kita dengar ada khotbah seperti itu. Nah kalau begini nih, bukan dari Tuhan dong. Cuma sengsara dan penjara yang menunggu aku kok. Tapi kenyataannya Roh Kudus yang memimpin dia. Oke.
tutup dulu, coba buka Matius 4 ayat 1. Matius 4 ayat 1. Sama. Ya, silakan dibaca. Maka Yesus dibawa oleh roh. Stop dulu. Dibawa oleh siapa? Roh, bukan tour leader. Untuk turis dia. Dibawa oleh roh. Kemana? Bukan shopping. Kemana? Lanjut. Padang gurun. Nah, untuk iblis. Jadi tidak semua yang tuntunan Roh Kudus itu membuat damai sejahtera, enggak. Walaupun kita harus mengukur memang ada kata damai sejahtera, tapi lihat roh yang membuat Tuhan Yesus padang gurun bukan untuk apa-apa, dicobai. Nah, ini semua kan tergantung motivasi kita, betul? Nah, ayo kita melihat. Kalau toh kita tahu jelas di depan ini ada bahaya misalnya, ada yang nggak enak lah. Tapi kalau itu yang dipimpin, ya udah ikuti. Karena tadi dijajah, dibelenggu, diperbudak, disandra, nggak bisa apa-apa. Harus nurut. Mau berontak seperti apa juga, kalau sudah dijajah, dibelenggu, disandra, mana bisa? Harus ikut. Berbahagialah setiap kita. Kalau setiap hari dalam hidup kita, roh itu yang menuntun kita, yang menawan kita, yang menyandra kita, yang membelenggu kita, yang memperbudak kita, yang menjajah kita. Galatia 5 ayat 16-17. Di sini ada pilihan lagi dalam hidup kita. Ternyata ada dua kekuatan dalam hidup ini yang kita harus selalu milih, kekuatan yang mana. Galatia 5 16-17. Ya, silakan. Maksudku ialah hiduplah oleh roh. Stop dulu. Maksudku ialah hidup oleh roh. Maka Nah, kamu karena Paulus sudah pernah punya pengalaman maka kamu terus tidak akan menuruti keinginan daging. ya, stop dulu. Kita tahu semua dalam Galatia 5 juga ada daftar keinginan daging. Itu ada 13, 17 saya lupa. Dan ada daftar keinginan roh. Coba lihat ayat yang ke-19. Itu daftar keinginan daging sampai ayat 21. Iya. Dihitung ya ada berapa ayat. Bacain satu dulu. Percabulan, Satu, kecemaran, dua, hawa nafsu, tiga, penyembahan empat, berhala, sihir, lima, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percidiraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Sudah 15 jam masih ada sebagainya lagi. Atau berapa itu jumlahnya? Terus saya 22. Dua roh ialah Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. dan yang penting, nah Tidak itu ada hukum yang bisa menentang hal itu. Jadi 15 lawan 9. Ya kalau lihat jumlah jelas roh yang kalah dong. Nomor 9. Tapi itu pilihan di hidup kita. Nah, setelah kita tahu apa itu keinginan daging, apa itu keinginan roh, coba baca lagi ayat 16-nya. Tetapi ulangi. Maksudku Iya. ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ya. Jadi ada dua kekuatan yang selalu muncul di hidup kita. Walaupun ini loh, kita sudah penuh Roh Kudus, kita rajin berdoa, kita rajin melayani, termasuk hamba Tuhan pun nggak bisa lolos. Karena itu ada di hidup kita. Cuma masalahnya kita mau milih yang mana. Ayat 17 terjemahnya agak membingungkan. Coba ayat 17-nya. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan Ya, roh. itu jelas. Selalu. Terus? Dan Kan? keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Artinya dua kekuatan ini nggak pernah rukun. Selalu bermusuhan. Kalau roh yang muncul di hidup kita, maka daging melawan. Kalau daging yang muncul di hidup kita, roh yang melawan. Nah, kalimat berikut ini agak membingungkan. Coba baca dulu apa adanya. Karena keduanya bertentangan, sehingga Ya. kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu Nah, kehendaki. nggak jelas itu. Setiap kali apa? Artinya begini. Siapa pernah mendengar orang berkata, tuh mungkin diri kita sendiri. Heran ya. Sebelum aku dulu percaya Tuhan Yesus, hidupku itu enak loh, nggak ada apa-apa. Sekarang ini kenapa begitu banyak tantangan, begitu banyak kesulitan segala macam. Pernah dengar ada orang ngomong seperti itu? Nah, ini ayat. Kenapa? Sebelum kita percaya Tuhan Yesus dan kita penuh Roh Kudus,
Daging itu merajalela di hidup kita. Dia sendiri, nggak ada musuhnya. Mau buat apa saja terserah. Tapi begitu kita percaya Tuhan Yesus, Roh Kudus bekerja di hidup kita. Nah, pernah rasakan? Baru salah ngomong saja, salah ngomong. Ini bukan masalah berzina, masalah mencuri. Dan kita nggak sadar, tapi orang itu terluka dengan kata-kata kita. Wih, ini kalau ada perang di sini. Ada apa nih kok nggak enak betul? Pernah nggak rasa seperti itu? Ya. Nah, itu ayat. Artinya, tiap kali ada peperangan di batin kita, setiap kali apabila, nah ini nggak dijelaskan, penterjemahnya kurang tepat. Apabila ada peperangan dalam batin ini, jangan kamu melakukan apa yang daging inginkan. Contoh kecil lagi. Pasti ada yang pernah punya pengalaman, mungkin bukan saudara atau mungkin teman, berhenti merokok. Oh, itu perang gitu. Betul nggak? Mau berhenti judi, berhenti mabuk, berhenti berzina, itu perang besar dalam hidup kita. Begitu kita stop merokok, tiba-tiba aja, lihat orang merokok, jadi pingin, itu duduk perang gitu. Nanti itu, rasanya kayak apa begitu. Nah, menurut ayat 17, ketika itu terjadi, kamu harus milih mana keinginan roh dan mana keinginan daging. Begitu kita tahu mananya roh, mana daging, kalimat terakhir itu, jangan lakukan yang kamu kehendaki. Artinya jangan lakukan yang daging kehendaki. Tapi itu nggak gampang. Kita mengampuni orang yang suka nyinggung kita aja, rasanya, ya toh. Tapi itu harus terjadi. Ngerti ya maksud ini? Dan tolong teman-teman kita, tolong saudara kita yang lain juga untuk menang dalam hal ini. Karena tidak terjemahan lama supaya jangan kamu lakukan barang yang kamu kehendaki. Iya. Yang terjemahan lama. Terjemahan lama masih ada tuh. Oh, ada terjemahan lama di situ. Di download di mana? Saya cari-cari nggak ketemu tuh. Saya pakai yang My Sword. Oh, My Sword nih. Di ini juga ada. Di mana apa? Yang Alkitab. Peperangan itu akan terus ada di hidup kita sampai kapanpun. Kita sudah sekian puluh tahun jadi Kristen, kita usia lanjut pun peperangan tetap ada. Nggak pernah selesai. Maka itu kalau ada orang Kristen, Tuhan cabut kemarahan saya, itu nggak didengar oleh Tuhan. Kelemahan-kelemahan kita harus tetap ada di hidup kita, nggak akan dicabut. Iya, supaya kita punya sparring partner untuk latihan. Oke, sekarang kita lihat Mazmur 18 ayat 33 dan seterusnya. Nanti kita lihat Mazmur 18 ayat 33. Yang membuat kakiku seperti kaki rusa. Allah iya. Dialah yang mengingat pinggangku dengan keperkasaan dan membuat jalanku rata. Sebentar, yang mengajar tanganku berperang tahun berapa? 35. Oh, 35. Oke, tidak apa-apa, baca mulai 33. Yang membuat kakiku seperti kaki rusa dan membuat aku berdiri di bukit. Ya. Yang mengajar tanganku berperang sehingga lenganku dapat melenturkan musuh tembaga. Ya. Kita mau ambil kalimat ini. Yang mengajar tanganku berperang. Maaf saya berkata, cukup lama Kristen dininabobokan. Toh kata dininabobokan ini di khotbah yang enak-enak, yang manis-manis, yang bagus-bagus. Tidak salah, memang ada ayatnya kok. Tapi kalau kita hanya dengar Tuhan itu baik, dia itu penolong, dia itu penyembuh, dia itu pemberi berkat, dia itu pembuka jalan, dia itu nggak salah, memang itu ada. Tapi tanpa diimbangi, ada hal-hal lain yang dimiliki oleh Bapa kita, maka kekristenan jadi tidak imbang. Nah, salah satu adalah ayat ini. Kalau dia itu pelatih perang kita, apa yang muncul di benak saudara? Pertempuran. Training. Berarti dia ngajari kita untuk berperang. Nggak cuma memberi berkat, nggak cuma menolong, nggak cuma menghibur, nggak cuma menyembuhkan. Melatih tangan kita untuk berperang. Pertanyaan berikut. Kira-kira perlu rival nggak untuk latihan perang itu? Sparring partner perlu tidak? Perlu. Dengarkan. Walaupun itu latihan, kira-kira rival kita, sparring partner kita, musuh kita itu beneran atau ya cuma asal bohong-bohongan? Nah, siapa itu yang beneran? Bukan iblis.
Itu kelemahan-kelemahan kita daging itu. Nah kalau lawan yang sesungguhnya, Nggak ada. Kita nggak boleh melawan yang sesungguhnya. Sebetulnya gini, kalau musuh di dalam kita bisa taklukkan, makanya di luar nggak ada musuh lagi. Ya, contoh kecil aja, kemarahan. Sebetulnya musuh kemarahan bukan orang itu yang buat kita marah. Yang di dalam ini. Selama kita nggak bisa menang atas kemarahan di diri kita, maka untuk yang di luar kecil apapun buat kita jadi marah besar. Masalah di sini nanti kita lihat ayat itu ya, ada di Markus 7. Tapi ini dulu. Jadi kalau papa kita itu instruktur perang, tahu kata instruktur ya, yang melatih kita, ya kita harus beneran ketemu musuh beneran. Dan musuh itu bukan dari luar, dari dalam. Yang 15 daftar tadi itu. Caranya luar biasa. Memberi tempat kakiku untuk lapang. Kan ada apa yang namanya itu ruang yang luas tuh. Untuk berperang itu lebih mudah. Buat kakiku itu tidak goyah. Kuat. Karena menghadapi musuh ini. Terus ayat berikut. Sehingga lengan kita bisa melenturkan busur tembaga. Logikanya begini. Apa bedanya melenturkan busur karet dan busur tembaga? Iya. Keras, tembaga, nggak bisa lentur. Tapi kalau sampai tangan kita bisa membuat tembaga itu kayak karet, wah itu luar biasa. Dan itu perlu latihan. daya luncurnya juga. Iya, lebih kencang. Iya, kalau karet ya. Ya, lanjut ayat berikut. Kau berikan kepadaku perisai keselamatanmu. Ya. Tangan kananmu menyokong aku. Ya, ini yang luar biasa. Perisai. Biasanya perisai dipegang tangan mana? Secara normal. Kiri. Tangan kiri. Nah, perhatikan kalimat itu. Dan tangan kananmu menyokong aku atau menopang aku. Ayo kita renungkan. Ayo kita kembali kepada masa anak-anak. Bagaimana bentuk konkretnya tangan kanan kita disokong oleh papa kita. Ayo, bayangkan sebentar. Gini, kalau kita pegang pedang tangan kanan, riset tangan kiri, terus tangan papa kita di mana? Menurut ayat ini, kanan. Jadi bagaimana bentuk sesungguhnya perang itu? Ngerti? Iya. Yang mengayunkan siapa? Nah, itu dia. Perang model begini, walaupun musuh kita hebat, siapa harus menang? Dia kan pasti kita dong. Tangan kanan kita dipegang oleh tangan kanannya. Nah, Kristen yang benar justru selalu ingin dilatih perang tiap hari. Karena itu seru. Kok nggak amin? Itu seru. Hidup Kristen yang membosankan, itu berarti monoton. Rutinitas. Itu membosankan. Udah ya? Ada 4 ayat berikut. Itu yang menarik sekali ya. Coba lihat ya. Ayat berapa tadi? Setelah Kemurahanmu membuat aku besar. Kau Terus? berikan lapang untuk langkahku. diulangi lagi itu tempat 8. Kau berikan tempat lapang untuk langkahku. Dan mata kakiku tidak goyah. Ya. Terus. Aku mengejar musuhku Nah sampai ini kutangkap mulai mereka. seru ini. Aku mengejar musuhku sampai kutangkap dan Dan tidak berbalik sebelum mereka kuhabiskan. ya, seru nggak itu? Ya, lanjut. Aku meremukkan mereka sehingga mereka tidak dapat bangkit lagi. Ya. Mereka rebah di bawah kakiku. Engkau telah mengikat pinggangku dengan keperkasaan. Ulangi lagi Untuk sudah ada. berperang. Amin. Engkau tundukkan ke bawah kuasaku orang-orang yang bangkit melawan aku. Kau buat musuhku lari daripadaku, dan orang-orang yang membenci aku kubinasakan. Mereka berteriak minta tolong, tetapi tidak ada yang menyelamatkan. Mereka berteriak kepada Tuhan, tetapi Ia tidak menjawab mereka. Aku menggiling mereka halus-halus seperti debu di depan angin, mencampakkan mereka seperti lumpur di jalan. Engkau meluputkan aku dari perbantahan rakyat. Engkau mengangkat Oke, cukup sampai di situ aja. Nah, kalau kita lihat seru nggak jadi Kristen dengan konsep ayat itu? Loh, siapa seru nggak? Seneng nggak? Ayo, baik anak perempuan pun yang namanya orang pasti senang lihat perang. Ya atau tidak? Ya atau pasti senang? Senang atau? Takut. Senang sekali. Dan itu, nah hidup Kristen seperti itu jadi bergairah. Amin. Pasti kita akan bergairah. Ayo, mikir apa mendengar firman kayak begini nih? Apa yang muncul di benak saudara? Yang tadi perkataan awal itu yang Pak katakan, kalau sparring partner kita sudah berhasil, terus tadi kita nggak ada musuhnya. Sementara di Efesus dikatakan bahwa
lawanan musuh kita bukan darah dan daging, tapi penguasa-penguasa di udara. Iya. Itu pemerintah-pemerintah. Berarti kan musuh kita ada. Ya di dalam. Ya. Musuh itu di dalam sendiri, bukan di luar. Tapi bagaimana dengan ilmu klinik gitu, Pak? Oh ya, itu kan bukan urusan kita, itu mereka. Ilmu klinik kuasa gelap, ya, roh yang dikirim oleh orang, itu tidak akan bisa kena ke kita selama kita hidup di dalam terang. Karena kan mereka gelap. Betul enggak? Jadi kata peperangan rohani di Efesus 6 itu sederhana sekali. Kirim roh yang bertentangan. Misalnya ada kebencian. Kok usah datang ke dalam Yesus? Enggak usah. Datang dengan kasih, mereka pergi. Ada roh kenajisan. Datang dengan kekudusan. Rohnya diseperti. Jadi peperangan rohani itu beda dengan Mazmur 18. Beda jauh. Peperangan rohani itu simple. Mereka gelap, kirim terang. Kalau ada kegelapan, masa kita ambil sapu, ambil lap, ambil air. Kalau gelap, ngambil apa? Terang. Bawa terang aja. Kalau agamis kirim apa? Agamis kirim hidup dengan Tuhan, bergaul. Henok. Orang agamis itu selalu senang formalitas. Ya enggak, senang yang berbau ritual. Itulah kita datang dengan hidup yang bergaul dengan Tuhan. Roh itu akan pergi sendiri. Itu pasti berhasil atau enggak? Kenapa? Itu pasti berhasil atau enggak? Pasti, karena konsepnya gelap tidak bisa menang dengan terang. Ya seandainya misalnya kayak Yesaya misalnya, pada waktu kedatangan Yesaya pun pada zaman itu jarang sekali orang bertobat. Iya. Yeremia yang Yeremia dan bertobat. Enggak apa-apa. Karena memang Tuhan lagi melatih Yeremia. Kalau kita baca kitab Yeremia itu nabi yang paling suka menangis. Tapi nggak ada yang bertobat. Tapi tetap firman Tuhan disampaikan. Nah, kalau bisa begitu ya kita pakai, ya mungkin yang kita tanam benih durian, bukan benih tomat, jadi tumbuhnya lambat. Tapi pada akhirnya juga ada pertobatan di Israel itu. Mungkin Yeremia nggak sempat melihat. Jadi beda peperangan rohani yang di Efesus 6 dengan latihan perang untuk kita itu beda. Jadi kalau yang untuk Efesus 6 itu untuk umum. Ya, yang Mazmur 18 itu untuk pribadi. Kita dilatih. Itu beda. Ya. Tapi itu seru loh, benar. Jadi mulai hari ini kalau ada saudara bertemu rekan saudara, teman kita, saudara kita yang loyo hidup Kristennya, langsung bacakan ayat itu. Berarti kamu nggak latihan perang di berapa hari ini. Menurut lemes kamu. Latihan kata melatih tanganku berperang itu dahsyat sekali. Sehingga akan muncul kata ini ya, ketagihan. Bukan kecanduan, beda loh ya. Kenapa ketagihan? Sama seperti orang yang latihan karate, ya latihan fitness. Tapi kalau enggak itu enggak enak semua. Ini sakit semua. Nah, maka itu kita harus punya kebiasaan tiap hari. Begitu bangun pagi langsung semangat. Hari ini ada apa lagi ya? Hari ini ada apa ya? Aku nunggu apa ini hari ini? Kok nggak amin sih? Dan itu membuat orang semangat loh. Ada apa ini? Ada apa? Siapa yang Tuhan kirim lagi hari ini untuk jadi sparring partnerku? Itu semua kelemahan-kelemahan kita ini yang kita harus kalahkan. Oke? Terus fungsi roh tadi bagaimana? Tawanan roh tadi kembali ke sana. Yaitu kalau kita ditawan oleh roh, maka musuh kita ini pasti kalah. Karena kita nggak ngikuti dia, kita merangi dia. Nah kita kalah karena kita kompromi dengan keinginan daging. Begitu kita setuju dengan keinginan daging, maka roh ini kalah. Kenapa Paulus menulis jangan mendukakan Roh Kudus? Yaitu dia berduka ketika kita nggak menurut dia, kita nuruti keinginan daging. Itu Roh Kudus berduka betul. Tapi dia nggak bisa apa-apa karena kita yang milih kok untuk nggak mau ditawan oleh dia. Kita menyerahkan. Nah begitu kita kalah, cepat bangkit lagi. Masih ingat ada ayat di Mazmur Amsal, orang benar boleh jatuh 7 kali sekalipun nggak apa-apa, asal bangkit. Pernah ingat Mazmur pasal berapa? 37 atau 27 saya lupa. Dikatakan orang benar, hidup orang berkenan kepada Tuhan itu bisa terjatuh, tapi nggak boleh tergeletak. Oh, saya lama mikir firman itu. Bagaimana orang berkenan bisa jatuh? Berkenan sudah sempurna. Tapi di sini kita tahu rencana. Tuhan izinkan kadang-kadang untuk kita bangkit.
Kita lihat aja dalam ilmu perang. Kalau satu tentara kalah, itu nggak boleh putus asa. Justru buat konsolidasi, lalu mempelajari taktik apa bisa ini kalah. Benar tidak? Dan bangkit lagi. Nggak boleh nyerah kalah walaupun sudah kalah. Bangkit lagi. Dan itu yang Papa mau dalam hidup kita. Tiap hari kita dilatih perang. Kita sering dengar bukan janji Tuhan, barang siapa menang. Sering nggak dengar kata itu? Barang siapa menang. Ya. Pernahkah kita sadar bagaimana kita bisa menang? Bagaimana kita disebut pemenang itu kayak karena apa? Ada perlawanan. Karena pernah perang. Kalau tidak ada musuh, nggak mungkin disebut barang siapa menang. Menang sama siapa? Menang dari siapa? Kenapa? Atau pertandingan. Ya itu tadi, melatih tanganku untuk berperang. Jadi kelemahan-kelemahan yang ada di hidup kita, keinginan daging itu tetap ada. Markus 7 ayat 21 mulai. Markus 7 21. 7 ayat 21. Ya. Sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Itu musuh kita. Dari dalam sendiri. Ayat 20-nya. Setelah kita baca ini, baru tuh ayat 20-nya bunyi apa? Tuhan Yesus bilang apa? Apa yang keluar dari seorang, itulah yang menajiskan. Bukan yang dari luar yang menajiskan. Ayat berapa yang dikata dari luar? Ayat 19 berarti ya. Karena bukan masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya. Lalu dibuang ke jamban. Nah. Dengan demikian menyatakan semua makanan halal. Ya. Nggak ada kata yang ayat berapa dia? Berapa? 18. 18. Nah itu dia. Coba dibaca. Maka jawabnya, apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya? Berapa kali kita itu jatuh dalam dosa, terus kita nyalakan teman kita. Itu gara-gara dia. Ini gara-gara kamu. Nah, itu yang diajarkan Tuhan Yesus. Bukan. Kita kalah, kita jatuh dalam dosa itu bukan karena orang lain. Bukan hal yang dari luar. Tapi semua karena hal yang dari dalam. Yang dari luar tidak bisa menajiskan kita. Tapi yang dari dalam ini buat kita najis. Yaitu apa dari dalam? Yaitu tadi daftarnya ulang ya. Iya, sakit hati semua. 21 sampai 23. Itu daftar yang ada di hati kita. Oke, contoh paling gampang. Masih ingat? Kenapa, bagaimana, kapan Daud jatuh dalam dosa dengan Bathsheba? Masih ingat? Ya, di 2 Samuel pasal yang ke-11 itu. Ya. Dikatakan waktu itu musim perang. Daudnya nggak mau perang. Nyuruh Yoab yang maju. Uriah yang maju. Dia santai. Ya, dia santai. Terus jalan-jalan sore-sore. Nah, lihat orang mandi bukan? Iya nggak? Ingat nggak itu? Nah, ini loh masalah. Istrinya Uriah. Ya. Jadi bukan karena dia ngelihat orang mandi dia jatuh dalam dosa. Bukan. Karena di hatinya masih ada perzinaan itu. Contoh. Kalau kita lagi duduk-duduk begini, lagi kita belajar firman Tuhan begini, kita nggak lihat gambar porno, gambar cabul, bisa nggak tiba-tiba pikiran cabul itu masuk ke pikiran kita? Nah, terus kita ngelihat pornografi, misalnya nggak sengaja, kalau di hati kita nggak ada percabulan, buat kita gambar itu nggak berpengaruh apa-apa. Oke, kalau masih agak sulit, saya beri contoh ini. Kan tadi ada pencurian bukan? Ya, oke. Orang yang nggak punya roh mencuri, di hati nggak ada pencurian. Lihat uang 10.000 won, karena kita di Korea ini jatuh, dia nggak akan ingin ambil, dia akan cari siapa ini, uangnya siapa. Betul tidak? Tapi kalau orang itu ada roh ingin mencuri, jangan lagi 10.000 won, 100 wonnya diambil. Loh, kok tertawa, kenapa? Betul nggak? Terus kalau nggak ada ya cari-cari, ada duit lebih, ada duit yang kurang, karena dia mau mencuri. Bahkan lebih radikal. Iya, pernah ya itu mau seorang, atau gini lebih radikal nih.
Pernah tahu nggak ada orang kaya yang nemu uang aja diambil, padahal dia kaya? Pernah ketemu nggak orang kayak gitu? Nah ya sudah, berarti dalam hatinya, bukan gara-gara duit nganggur itu dia mencuri. Ngerti nggak sekarang Markus 7 itu? Ya. Begitu pula kita. Kalau nggak ada kemarahan di hati kita, kita sudah menang. Suatu kali, ini kisah nyata di Sydney. Saya lagi nunggu bus, dan kebetulan kami coba bertiga waktu itu, agak sepi. Tahu ada orang sebelah saya itu marah sampai saya kaget. Loh, kan buat saya ada apa? Saya nggak jelas ngomongnya, karena orang emosi kan bahasanya sudah nggak tahu. Orang yang satu sebelah ini baru jawab. Jadi gini, orang ini yang sebelah yang paling jauh itu lagi bawa tentengan, saya nggak tahu siapa. Tangan kiri kanannya itu penuh barang dan dia nggak meletakkan. Ya nggak tahu alasannya apa. Nah, dia bilang hidungnya itu lagi gatal. Tapi karena nggak bisa gosok begitu, jadi goyang-goyang mulutnya. Orang yang sebelah itu marah. Dikira ngeledek dia. Saya jadi mau tertawa. Ya ampun, ya orang gitu aja. Iya toh. Nah berarti apa? Di dalam dia ada kemarahan, ada rasa tersinggung. Padahal orang cuma hidungnya gatal. Wah, itu jadi pelajaran baik buat saya. Iya. Dikira ngeledek. Nah pas gini hidungnya goyang-goyang, orang ini ngelihat itu. Dia terang aja, kamu. Itu lucu sekali. Tapi yang marah nggak mau diterangkan dong. Sudah malu dia juga. Jadi Markus 7 itu di situ artinya. Bukan yang dari luar yang menajiskan, bukan. Tapi yang dari dalam ini. Nah, kalau kalimat yang apa-apa. yang tidak ada kemarahan maka tidak akan marah. Kemudian kalimat yang berkata kalau tidak ada roh pencuri maka kita tidak mencuri. Itu apakah karena kan ada panel kan? Ya. Apakah itu bisa hilang? Oke, nanti ada ayatnya lagi. Jadi tidak, ya bukan. Mungkin kalimat saya tadi salah, bukan tidak ada. Kalau kita bisa menaklukkan, ya hal-hal jahat itu di hati kita, maka kita nggak akan kalah. Tapi selalu ada orang Pak mencobai kita tuh Pak. Selalu, karena untuk latihan perang tadi toh, supaya kita menang. Jadi musuh-musuh yang ada di dalam diri kita sendiri yang diizinkan Papa di surga untuk kita jadi pemenang dengan latihan perang itu, ya kita harus ada. Semua itu dari dalam. Ingat waktu Adam ditegur Tuhan, kan selalu nyalakan. Itu kan gara-gara perempuan ini. Nah, itu sifat kita. Setelah jatuh dalam dosa. Iya, selalu menyalahkan orang lain. Mencari blaming. Iya, kambing hitam istilahnya. Nah, itulah jeleknya manusia. Tapi setelah kita tahu firman ini, sadari itu karena diri sendiri yang belum beres ini, yang belum menang. Dan teori ini sebagai kebenaran itu kita harus berikan pada semua pernikahan. Kalau semua pernikahan pakai hal ini, nggak ada masalah dalam rumah tangga. Kan paling gampang nyalakan orangnya yang paling dekat dong. Kenapa tertawa? Ya yang paling gampang yang paling dekat. Ya, saya juga suka menyalahkan. Nah ini hari ini kita berubah. Ternyata apa itu dari kita. Iya enggak kok. Tapi saya sadar Pak. Saya sebelumnya juga begitu. Semua. Cuman saya sekarang berapa bulan saya langsung bilang, saya harus melihat dari segala cara. Kesalahan pasti bukan di sana, tapi cara saya melihat. Betul. Dan saya juga pasti ada salah di sana. Betul sekali. Semua kita pasti ada salah. Nggak ada. Oke. Sekarang lihat Kolose 3 ayat 5. Wah ini menarik sekali. Kolose 3 ayat 5. Judulnya apa? Manusia baru. Terus? Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, Ya. yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Ayat 8. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Ya. Saya lupa tahun berapa ya Roh Kudus ngajar saya ayat itu. Yang saya tuh bingung, mengapa Tuhan menyuruh Paulus menggunakan dua kata kerja yang berbeda. Ayat 5, matikanlah. Ayat 8, buanglah. Saya bingung. Saya lihat dalam bahasa Inggris juga sama. Kenapa? Apa bedanya buanglah dan matikanlah? Kalau buang masih bisa Nah. dicari. Bukan, buang itu. Buang jauh sudah nggak ada. Matikan.
Ilustrasinya luar biasa. Saya bersyukur pada Roh Kudus. Kalau dia mengajar saya itu pakai logika anak-anak. Ternyata firman itu gampang dimengerti kalau kita belajar pakai logika anak-anak. Benaran akan muncul. Begitu kenapa Tuhan Yesus berkata belajarlah kepada anak-anak. Ya kan? Ilustrasinya begini, buanglah. Apa saja yang harus kita buang tadi? Marah, geram, kejahatan, fitnah, kejahatan, kata kotor. dan kata-kata ya, kotor. buang. Itu nggak kepake semua, karena itu merusak. Tapi yang mati karena apa? Pencabulan, Kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, Oke, serahkan. Ayo, Sama dengan penyembahan. ya, itu yang luar biasa. Ayo, sekaya-kayanya orang kaya, ya. Kalau lampu dinyalakan di rumah mereka, terus mereka harus keluar. Ini dimatikan atau dibuang lampunya? Ayo, dimatikan atau dibuang? Masa orang kaya, buang aja, besok engkau mau pakai beli lagi. Sombong betul. Mati. Wah, itu saya kaget. Hawa nafsu, jangan dibuang. Karena hawa nafsu di situ artinya itu obsesi. Betul nggak? Sama tahu hawa nafsu itu obsesi. Kita perlu ada suatu dorongan yang apa? Iya, passion untuk kita mencapai sesuatu. Jangan yang negatif, yang diambil yang positif. Maaf, kenajisan itu kan unsurnya seks. Jangan dibuang, nggak lucu nanti. Ya, itu masih dipakai untuk suami istri. Ngerti ya kata-kata itu ya? Nah, hal-hal itu kita pelajari. Tapi kemarahan, geram, itu buang aja. Itu nggak bisa dipakai, malah merusak. Maka itu suruh buang. Yang matikan ntar dipakai lagi kalau perlu. Hebat bukan? Roh Kudus itu. Coba nanti cari bahasa Koreanya. Ya, kayak saklar itu ya jangan dibuang lampu ini udah dipakai. Sombong betul kamu. Ya nggak lucu kalau kita nggak punya hawa nafsu, nggak punya nafsu makan, nggak lucu nanti itu. Hebat. Cukup dimatikan, Pak. Matikan saja. Kalau perlu kita pakai, nggak usah dipakai. Ini Roh Kudus luar biasa sekali. Kenapa? Gampang sekali. Iya, kayak lampu saklar itu. Kenapa nafsu jahatnya juga dimatikan, Pak? Kenapa? Nafsu jahat. Iya, kan itu tadi ada obsesi, ada yang buat kita mendorong. Tapi kenapa nggak cukup nafsu aja, Pak? Kenapa dibilang nafsu jahat? Saya ambil contoh ini. Siapa pernah tahu siapa orang pertama yang memikirkan jalan tol di dunia ini? Kalau saudara tahu sejarahnya akan kaget. Kalau nggak ada orang ini, nggak ada jalan tol di dunia. Siapa itu? Hitler. Kenapa dia mikir jalan tol? Prancis ya, Pak ya? Bukan, Jerman. Iya, Jerman. Prancis, Pak. Bukan, dari Hamburg ke München. Kan dia jahat. Itu maksudnya jahat tuh, jalan tol itu zaman itu. Yaitu untuk mempercepat tank dan mobil perang itu gerak. Dan jalan itu masih ada sampai hari ini di Jerman. Namanya A1. A1 itu 1. Jadi A1 itu zaman tahun 30-an dibuat oleh Hitler. Sekian 900 km lebih itu. Luar biasa. Ide jahat, Pak ya? Ide jahat. Tapi ternyata berguna sekarang ini. Kalau nggak ada itu nggak bisa. Von Braun dengan Albert Einstein yang menciptakan bom atom. Atom, pemecahan atom. Itu bukan untuk jahat seharusnya. Tapi mereka punya kerinduan. Punya nafsu bagaimana supaya bisa jadi ini, jadi itu. Bayangkan kalau nggak ada bom atom itu perang dunia kedua nggak selesai. Jepang akan jahat sekali. Karena kita sulit mengerti itu. Dan jadi nafsu jahat itu kita harus tahu pakainya itu kapan. Yang paling gampang, kalau kita nggak marah punya nafsu yang jahat kepada iblis, jadi apa kita ini? Jadi sahabat dia dong. Sederhana sekali. Tidak ada obat ditemukan kalau nggak ada penyakitnya dulu. Ya atau tidak? Nah, kalau nggak ada penyakit itu sebuah obat. Namanya obat apa? Invisible, nggak ada sakitnya kok. Jadi itu cara kita berpikir. Jadi kita harus membedakan mana yang untuk dimatikan, mana untuk dibuang. Jadi kembali ke Galatia 5:17 tadi, mikir dulu. Setiap kali muncul peperangan di hati kita, diam dulu. Yang mana ini? Yang mana ini? Begitu tahu yang daging, langsung kita nggak usah lakukan itu. Iya, jadi dikontrol, dijajah, disandera, diatur oleh Roh. Dan kita tetap harus pilih. Dan itu hidup Paulus
Sampai dia mengalami kemenangan yang luar biasa gara-gara itu. Mikir apa lagi yang lain? Kalau dia balik gimana? Ya kita perang lagi, ada bilang. Ada pegang lagi. Iya. Kemanapun pokoknya perang. Iya, Mau pokoknya balik, mau tawanan, iya, mau perang. pokoknya perang, betul. Karena tujuannya bareng siapa menang ini loh. Klimaks kemenangan, coba baca di Wahyu 3:21. Wah, itu klimaks kemenangan kita. Wahyu 3:21. Mau siapa menang? Nah, Ia kan, barang siapa menang terus ya? ia kan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku. Ya. Sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Amin. Berarti kita apa sih bedanya duduk di kursi dan duduk di tahta? Sama duduknya tuh. Apa bedanya ya mikir? Tahta ya raja. Nah, itu dia. Kursi ya capek. Nah, kalau kita tahu ujung kemenangannya seperti itu, ya ayo dilatih perang tiap hari dong. Ya toh, terus dari waktu ke waktu kita harus meningkat, terus meningkat, terus meningkat. Jadi tujuan menangnya ke situ. Akan memerintah nanti bersama dengan Tuhan Yesus. Nah, di bagian terakhir ini, ya saya ngomong soal akhir zaman. Mengapa khotbah-khotbah akhir zaman selalu menakutkan? Betul enggak? Salah. Akhir zaman itu harusnya indah, menyenangkan. Karena konsepnya Wahyu 3:21 ini. Bahwa akhir zaman itu artinya begini, berakhirnya zaman pemerintahan manusia dan dimulai zaman pemerintahan surga. Dan waktu dia memerintah, dia nggak sendirian, dia ngajak kita yang menang. Contoh, di negara-negara, khususnya Indonesia, yang terakhir ada pemilu. Ya. Mengapa tiap kali ada pemilu presiden, rakyat itu antusias? Apalagi pemilu terakhir ini sejarah besar di Indonesia, sampai kekurangan kartu suara. Karena tadinya banyak orang nggak mau nyoblos, saya ikut nyoblos. Karena ada yang dipilih, dulu kan ada yang dipilih, banyak yang golput. Nah, itu logikanya akhir zaman. Ada dua calon juga seperti Indonesia, Tuhan dan iblis. Nah, kalau kita tahu bahwa yang menang itu siapa, ya kita ikut dong. Kenapa pengusaha-pengusaha itu mendukung calonnya? Harapannya apa? Untuk memerintah nanti. Walaupun nggak jadi menteri, paling tidak kan ada kesempatan bisnis. Nah, seharusnya kita juga begitu. Akhir zaman itu menyenangkan, menggairahkan. Karena kita tahu siapa yang menang nanti. Biarpun penuh dengan chaos. Walaupun penuh dengan chaos, kekacauan, dengan perangan, gak apa-apa. Karena itu, banyak janji di Alkitab. Bahwa kita akan memerintah jadi raja bersama dengan Tuhan Yesus. Betul gak? Ada banyak janji itu. Nah, ini waktunya untuk memerintah bersama dia. Maka itu jangan takut menghadapi akhir zaman. Itu menyenangkan sekali. Menggairahkan sekali dalam hidup kita. Berani nunggu akhir zaman? Jangan bilang antikrisnya, itu banyak konsep yang salah. Antikris itu nggak ada di kitab Wahyu. Antikris bukan di 2 Tesalonika. Antikris bukan di mana itu Matius 24. Bukan. Antikris itu cuma ada di 1 Yohanes pasal 2. Yang lain bukan antikris, beda nih. Di kitab Wahyu nggak ada satupun kata antikris. Tidak ada. Itu si jahat dikatakan begitu. Jadi beda, kita nggak usah takut. Jadi siap dilatih perang? Ya, kalau sudah 3 hari nggak ada perang, minta dong. Tuhan, mana latihannya ini? Gue nggak amin. Ya toh, itu jadi seru. Ya, begitu kalah, bangun lagi. Nggak apa-apa. Kekalahan itu kita belajar. Oke? Resiko kalah. Sebetulnya kalau kita bangkit lagi, nggak ada resikonya. Justru itu bagus, karena kita tahu taktik baru. Tapi kalau kita kalah terus, maaf ya, dalam bahasa Indonesia, Jawa itu lebih gampang. Kita boleh terpeleset. Tahu kata terpeleset ya? Ada bahasa Jawa ini. Tapi jangan kelesetan. Kelesetan itu guling-guling sama di situ. Gitu loh. Jangan, bangkit. Nah, kalau kita kelesetan ya risiko besar. Kita kan, nah itu dia. Kalau tadi harusnya kita menginjak-injak sampai kita giling halus, mereka yang injak-injak kita. Itu risikonya. Kalau kita kalah dalam peperangan itu. Pokoknya serulah hidup jadi anak Tuhan itu. Menyenangkan. Bergairah sekali. Tadi pagi Rio tanya saya, umur papa berapa? Lo tanya, kenapa mau tanya umur? Karena dia bilang, kok papa masih lincah sekali? Karena tiap kali kalau saya bangun pagi, saya tuh bergairah. Sebab saya nunggu. Ingat janji Tuhan selalu baru tiap pagi. Wah, itu luar biasa. Itu buat saya bergairah tiap pagi. Ada apa ini? Hari ini ada apa lagi nih? Hari ini ada apa? Itu menggairahkan. Kalau nggak ada yang baru, bosan dong. Itu lagi. Ya.
Kalau tidak ada apa-apa, tiba-tiba hati ini bangun tidur gitu ya. Saya pernah mengalami gini. Tiba-tiba hati ini nggak sejahtera. Tiba-tiba hati ini kayak ada sesuatu ya. hal. Itu gimana itu? Itu kita harus tahu Tuhan sedang bicara sesuatu dan ada yang kita hadapi di depan. Kita nggak tahu apa. Cepat minta Roh Kudus. Semua jenderal perang itu instingnya tajam loh. Betul tidak? Nggak cuma harus dengar suara musuh dulu baru dia cari musuh. Tapi dia juga punya Nggak punya insting ya, bukan visi apa ya. Naluri lah gitu loh. Ada musuh nggak ini? Bisa tahu. Nah itu bukan ketakutan. bukan, itu alarm. Itu alarm di hati kita. Hati-hati gitu. Nggak apa-apa. Kalau kegelisahan itu muncul bukan untuk menjatuhkan kita. Kita malah bergairah. Diingatkan ada apa ini? Itu pekerjaan roh. Roh, jelas Roh Kudus. Karena mengingatkan kita. Kata warning, nah ya, itu peringatan. Nah, itu dari Roh Kudus yang bisa mengingatkan kita. Tiap hari nanti kan hal-hal baru. Pasti ada. Oke? Siap? Tuhan memberkati kita semua. Amin. Haleluya.